Pasar Sukaraja di Bandung telah lama dikenal sebagai pusat ekonomi rakyat. Hiruk-pikuknya bukan hanya diisi oleh para pedagang, melainkan juga bayang-bayang kekuasaan para preman yang tak terlihat. Dalam 2 tahun terakhir, pasar itu aman berkat pengaruh Kang Bahar yang pernah menjadi legenda preman di wilayah tersebut. Namun, masa damai itu mulai retak ketika Hercules, preman besar dari Jakarta, mengarahkan pandangannya ke sana. Hercules, yang terbiasa menguasai pasar dengan tangan besi, merasa pasar Sukaraja adalah potongan terakhir yang harus ia genggam untuk mengukuhkan kekuasaannya. Hercules bukan sekadar preman biasa. Posturnya yang tinggi besar, dengan tatapan mata tajam dan suara berat yang mengintimidasi, membuat siapapun yang menatapnya merasa ciut. Ketika ia memutuskan untuk menguasai pasar itu, ia tak sekadar datang sendiri. Bersamanya, ada puluhan anak buah yang setia hingga mati, membawa senjata tajam dan menyebarkan teror di setiap lorong pasar. Mereka memeras pedagang, menghancurkan kios yang melawan, dan mengusir preman kecil yang selama ini menjaga ketertiban di sana. Bandung harus tahu siapa Hercules, dikatanya sambil menendang sebuah meja milik pedagang kecil hingga terbalik. Namun, bukan hanya kekuatan fisik yang dimiliki Hercules. Ia memahami cara bermain dengan ketakutan manusia. Ia memanggil para ketua kelompok kecil di pasar dan memberi mereka 2 pilihan: tunduk dan menerima pembagian hasil, atau pergi dan kehilangan segalanya. Dalam satu malam, berita tentang kedatangan Hercules menyebar seperti api liar. Para pedagang ketakutan, sementara preman lokal yang tersisa mulai kehilangan nyali. Mereka tahu, menghadapi Hercules sama saja dengan mencari maut. Di tengah kekacauan itu, sebuah kelompok kecil mendatangi kediaman Kang Bahar. Mereka adalah mantan anak buahnya yang selama ini hidup tenang di bawah perlindungan nama besar sang legenda. Dengan wajah penuh kegelisahan, mereka memohon kepada Kang Bahar untuk turun tangan. "Kang, pasar Sukaraja sekarang jadi neraka." Hercules datang dengan pasukannya. "Kalau Kang Bahar nggak bertindak, semua akan hancur," kata salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Kang Bahar, yang kini menjalani kehidupan damai sebagai pemilik warung kopi sederhana, hanya menatap mereka dengan sorot mata dingin. Ia menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang berat permintaan itu. "Sudah waktunya preman tua seperti saya pensiun," jawabnya, mencoba menghindari keterlibatan lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, ia tahu nama besarnya sedang dipertaruhkan. Jika Hercules berhasil menguasai pasar Sukaraja, maka warisan yang ia bangun selama puluhan tahun akan hancur begitu saja. Sementara itu, Hercules terus melangkah maju. Ia menganggap ketenangan Kang Bahar sebagai tanda kelemahan. Di sebuah pertemuan tertutup dengan anak buahnya, Hercules menyatakan tekadnya. "Kang Bahar itu cuma legenda tua. Sudah habis waktunya. Kita harus buktikan kalau kita penguasa baru di sini. Pasar ini milik kita sekarang," ia ucapnya sambil mengepalkan tangan. Kata-katanya disambut dengan sorakan penuh semangat dari anak buahnya, seolah perang ini sudah pasti mereka menangkan. Namun, di sudut lain pasar, para pedagang mulai berbisik-bisik. Mereka merindukan kehadiran Kang Bahar, sang pelindung yang pernah mereka anggap sebagai pahlawan. "Kalau Kang Bahar nggak turun tangan, kita semua akan habis," dibisik seorang pedagang tua kepada rekannya. Tekanan demi tekanan dari Hercules membuat mereka kehilangan harapan. Namun di dalam hati mereka masih tersisa secercah kepercayaan bahwa Kang Bahar akan bangkit kembali. Malam itu, di tengah gelapnya Bandung, Kang Bahar duduk merenung di teras rumahnya. Di tangannya tergenggam sebuah gelas kopi yang mulai dingin. Pikirannya berkecamuk, antara keinginan untuk tetap hidup damai atau melindungi tempat yang pernah ia perjuangkan. "Hercules, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu ganggu," gumamnya dengan suara rendah. Meskipun ia terlihat tenang, dalam hatinya, api perang lama mulai menyala kembali. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang pasar. Ini tentang harga diri. Keesokan harinya, kabar tentang kekuasaan baru Hercules semakin mengguncang pasar Sukaraja. Para pedagang yang sebelumnya percaya diri di bawah bayang-bayang nama besar Kang Bahar kini benar-benar kehilangan harapan. Di sudut pasar, seorang pedagang wanita tua menangis sambil memunguti pecahan gerabah dagangannya yang dihancurkan anak buah Hercules. "Semua ini tak akan terjadi kalau Kang Bahar masih ada," gumamnya, suaranya parau oleh rasa takut dan kesedihan. Namun, tidak ada yang berani menyebut nama Kang Bahar dengan lantang. Semua tahu, Hercules tidak ingin ada bayangan masa lalu yang menghalangi langkahnya. Hercules duduk santai di sebuah warung kecil yang kini telah ia kuasai. Ia menikmati segelas kopi hitam dengan senyuman puas. "Lihat, Bandung tidak sekeras yang mereka bilang. Tak ada satupun yang berani melawan kita," ujarnya sambil tertawa keras.
Namun, di dalam tawanya yang penuh keangkuhan, ada sedikit rasa penasaran. Nama Kang Bahar berulang kali disebut oleh beberapa pedagang yang memohon ampun. Siapa sebenarnya Kang Bahar itu? Sebesar apa pengaruhnya sampai semua orang takut? Hercules bertanya pada anak buahnya. Seorang anak buahnya, yang pernah mendengar cerita tentang Kang Bahar, menjelaskan dengan hati-hati. Dia legenda, Bang. Dulu nggak ada yang berani macam-macam di pasar Sukaraja karena dia. Katanya, dia bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga punya pikiran yang licin. Kang Bahar itu lebih dari sekadar preman. Dia semacam pelindung buat mereka, ujar anak buah itu. Hercules hanya tertawa mengejek. Kalau dia sekuat itu, kenapa dia tidak muncul sekarang? Legenda tidak ada artinya kalau tidak berani melawan saya, jawab Hercules penuh kesombongan. Di sisi lain, Kang Bahar menerima kunjungan seorang utusan dari pasar. Ia adalah seorang lelaki tua yang pernah menjadi tangan kanannya di masa lalu. Dengan wajah penuh keprihatinan, ia menceritakan semua yang terjadi. Kang, pasar sudah seperti neraka. Hercules bukan hanya menguasai wilayah, tapi dia menghancurkan semangat orang-orang. Kita semua butuh Kang Bahar, katanya, matanya berkaca-kaca. Namun, Kang Bahar tetap diam. Ia menatap kopi di mejanya, seolah mencari jawaban dalam hitam pekat cairan itu. Setelah beberapa saat hening, Kang Bahar menghela napas panjang. Saya sudah selesai dengan dunia itu. Saya sudah tua, tidak sekuat dulu lagi. Dunia preman bukan tempat saya sekarang, ujarnya lirih. Namun, lelaki tua itu tidak menyerah. Kang, ini bukan soal dunia preman. Ini soal orang-orang yang percaya sama Kang. Kalau Kang nggak bertindak, kita semua akan hancur. Bahkan, nama Kang Bahar sendiri akan hilang dari ingatan, ucapnya dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu menusuk hati Kang Bahar. Di pasar, Hercules semakin menjadi-jadi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memajang spanduk besar bertuliskan, di wilayah ini milik Hercules. Lawan berarti mati. Pesan itu menggema di seluruh pasar, menghapus sisa-sisa keberanian yang masih dimiliki para pedagang. Namun, ada satu orang yang melihat spanduk itu dan membawanya sebagai pesan langsung kepada Kang Bahar. Ia menyerahkan potongan kain itu ke tangan sang legenda. Ini penghinaan, Kang. Kalau Kang tidak bertindak, mereka akan terus merajalela, kata pria itu. Kang Bahar memandangi kain itu dengan tatapan dingin. Tangan tuanya meremas kain tersebut, merasakan amarah yang lama tertahan mulai bangkit. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya, mengingat masa lalunya sebagai penguasa pasar. Setiap luka, setiap pertempuran, dan setiap kemenangan kembali menghantui pikirannya. Ia tahu, jika ia melangkah kembali, tidak akan ada jalan mundur. Namun, ada satu hal yang ia tidak bisa abaikan, kepercayaan orang-orang yang pernah ia lindungi. Sambil menggenggam potongan kain itu, Kang Bahar akhirnya berbicara, seolah kepada dirinya sendiri. Hercules, kamu memulai perang ini. Tapi aku yang akan menyelesaikannya. Dengan tekad yang bulat, ia berdiri dari kursinya. Mata tuanya menyala dengan semangat yang sudah lama padam. Malam itu, Kang Bahar memutuskan untuk kembali ke pasar, bukan sebagai pedagang biasa, tetapi sebagai legenda yang akan membuktikan bahwa namanya masih pantas diperhitungkan. Malam itu, langkah Kang Bahar terasa berat saat ia berjalan menuju pasar Sukaraja. Setiap jengkal jalan yang dilaluinya membangkitkan kenangan akan masa lalu, ketika ia berdiri sebagai pemimpin yang disegani, dihormati, dan ditakuti. Namun kini, usianya yang menua membuatnya ragu. Apakah ia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi Hercules yang terkenal dengan brutalitasnya? Dalam hati, ia tahu satu hal, kehancuran pasar ini berarti kehancuran harga dirinya. Setibanya di pasar, suasana mencekam terasa nyata. Kios-kios kosong berderet, dan hanya beberapa pedagang yang berani bertahan, namun dengan wajah penuh ketakutan. Mereka yang melihat Kang Bahar tertegun sejenak, seolah tidak percaya bahwa sosok yang mereka rindukan akhirnya muncul. Kang Bahar datang, diseru seorang pedagang dengan nada harapan, namun segera dibungkam oleh temannya. Mereka takut suara itu sampai ke telinga anak buah Hercules yang sedang berjaga. Di tengah kekosongan pasar, Kang Bahar berhenti di depan warung kecil yang kini menjadi markas Hercules. Dari dalam, terdengar gelak tawa dan suara gaduh anak buahnya yang sedang berpesta. Dengan langkah tenang, Kang Bahar masuk ke dalam, menyingkap tirai bambu di pintu masuk. Siapa yang di sini mengaku raja pasar? Ditanyanya dengan suara rendah namun penuh wibawa.
Suara itu langsung memecah keriuhan, membuat semua orang di dalam warung menoleh. Hercules, yang sedang duduk di pojok warung dengan segelas minuman di tangannya, menatap Kang Bahar dengan alis terangkat. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri dari kursinya. Jadi, ini yang mereka sebut legenda hidup? Saya kira Kang Bahar itu lebih menakutkan, ujarnya sinis. Anak buahnya tertawa kecil, namun suasana tetap tegang. Hercules mendekati Kang Bahar dengan langkah percaya diri. Apa yang membawa orang tua sepertimu ke sini? Mau mengemis supaya saya tidak menghancurkan pasar ini? Kang Bahar tidak terpancing. Ia hanya menatap Hercules dengan dingin, lalu menjawab, "Ya, aku tidak datang untuk mengemis. Aku datang untuk memberitahumu bahwa permainanmu sudah selesai. Pasar ini bukan tempatmu." Kata-kata itu meluncur seperti petir, menghentikan tawa anak buah Hercules. Namun, Hercules hanya tertawa keras. "Permainan selesai? Orang tua, kamu pikir kamu masih punya kekuatan untuk menghentikan saya?" Tanpa peringatan, Hercules melayangkan pukulan ke arah Kang Bahar. Namun, dengan kelincahan yang masih tersisa dari masa mudanya, Kang Bahar menghindar dengan langkah sigap. Ia membalas dengan dorongan kuat ke dada Hercules, membuat pemuda itu terhuyung mundur. Anak buah Hercules langsung bangkit, hendak menyerang, namun Hercules mengangkat tangannya, menghentikan mereka. "Jangan campur tangan. Orang ini ingin mati di tanganku," ujar Hercules dengan nada marah. Para pedagang yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Kang Bahar berani melawan Hercules. "Dia benar-benar kembali," ujar seorang pedagang. Harapan yang sempat hilang kini perlahan muncul kembali di hati mereka. Namun, di tengah antusiasme itu, ada ketakutan bahwa Kang Bahar mungkin tidak akan mampu mengalahkan Hercules yang jauh lebih muda dan beringas. Hercules mengencangkan otot-ototnya, bersiap untuk serangan berikutnya. Namun, Kang Bahar tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Dengarkan aku, Hercules," ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. "Jika kau terus bermain di pasar ini, aku tidak akan hanya mengusirmu. Aku akan memastikan kau tidak pernah bisa kembali." Kata-kata itu menggema, meninggalkan Hercules dan anak buahnya dalam keheningan. Kang Bahar tahu, malam ini adalah awal dari perang besar yang akan menentukan segalanya. Malam itu, pasar Sukaraja menjadi saksi ketegangan yang terus memuncak. Hercules berdiri diam sejenak setelah mendengar ancaman dari Kang Bahar. Wajahnya yang penuh percaya diri berubah menjadi merah padam, dipenuhi amarah yang meluap. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Kang Bahar, lalu berbisik dengan nada tajam, "Aku akan menghancurkanmu, orang tua. Dan aku akan memastikan nama Kang Bahar hanya tinggal cerita usang." Hercules melangkah mundur dengan tatapan penuh dendam, lalu pergi meninggalkan warung bersama anak buahnya. Setelah kepergian Hercules, suasana pasar kembali tenang, tetapi ketakutan belum sepenuhnya hilang. Kang Bahar berdiri di tengah kerumunan kecil pedagang yang diam-diam keluar dari persembunyian mereka. "Kang, apa yang akan Kang lakukan?" Hercules tidak akan tinggal diam, ditanya seorang pedagang tua dengan suara gemetar. Kang Bahar menghela napas panjang, lalu menjawab tegas, "Aku akan melawan, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bersatu. Pasar ini milik kita, bukan milik mereka." Ucapan Kang Bahar menggugah semangat beberapa pedagang, tetapi sebagian lainnya masih ragu. Mereka tahu Hercules tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dengan jaringan preman di luar pasar. "Kang, kami tidak sekuat Kang Bahar. Kami cuma pedagang kecil. Kalau kami melawan, nyawa kami jadi taruhannya," ujar seorang pedagang muda dengan nada takut. Kang Bahar menatapnya dengan penuh keyakinan. "Melawan atau tidak, nyawa kalian tetap dalam bahaya. Tapi bersama-sama, kita punya peluang untuk menang." Sementara itu, Hercules kembali ke markasnya dengan wajah penuh amarah. Ia menghancurkan meja kayu di depannya dengan sekali pukulan, membuat anak buahnya terdiam. "Orang tua itu benar-benar ingin mati. Aku tidak akan membiarkan dia menginjakan kaki di pasar itu lagi," ujarnya dengan suara bergetar. Anak buahnya, yang jarang melihat Hercules marah seperti ini, hanya saling pandang tanpa berani berkata apa-apa. "Kumpulkan semua orang. Kita akan pastikan pasar itu jadi milik kita sepenuhnya," perintahnya. Di sisi lain, Kang Bahar mulai menyusun rencana. Ia mengajak beberapa pedagang yang berani untuk berkumpul di rumahnya. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Kang Bahar membahas strategi untuk melindungi pasar dari serangan Hercules dan anak buahnya. "Kita tidak akan menyerang lebih dulu.
Kita akan bertahan dan menjaga pasar ini tetap hidup, ujarnya dengan nada tegas. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Hercules, dengan kekuatannya, mulai merencanakan serangan balasan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebar teror di sekitar pasar, menghancurkan barang dagangan, dan mengancam siapa saja yang mendukung Kang Bahar. Buat mereka takut. Kalau mereka tahu melawan kita berarti mati, mereka akan menyerah, ujarnya dengan nada dingin. Aksi teror ini membuat sebagian pedagang mulai mundur, meninggalkan Kang Bahar dengan dukungan yang semakin sedikit. Namun, semangat Kang Bahar tidak goyah. Dalam salah satu malam yang sunyi, ia berdoa di sudut rumahnya, memohon kekuatan untuk melawan kezaliman ini. Di tengah doanya, ia teringat masa mudanya, saat ia menjadi pelindung bagi banyak orang. Aku mungkin sudah tua, tapi selama aku masih berdiri, aku tidak akan menyerah, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya soal pasar, tetapi soal menjaga kehormatan yang selama ini ia pertahankan. Ketegangan semakin memuncak ketika Hercules memutuskan untuk mengumumkan niatnya menyerang langsung Kang Bahar. Di tengah kerumunan pasar, ia berdiri dengan penuh keangkuhan, mengumumkan tantangan. Kang Bahar, kalau kau benar-benar legenda, temui aku di sini besok malam. Kita akan tentukan siapa yang layak menjadi raja pasar. Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Pertempuran besar kini tak terelakkan, dan semua mata tertuju pada Kang Bahar untuk melihat apakah ia siap menjawab tantangan itu. Malam itu, kabar tentang tantangan Hercules menyebar ke seluruh penjuru pasar Sukaraja. Para pedagang, baik yang mendukung Kang Bahar maupun yang ketakutan pada Hercules, berbicara dengan nada berbisik, penuh kekhawatiran. Pasar yang biasanya ramai kini menjadi sunyi, seolah sedang menunggu badai besar. Kang Bahar, yang mendengar tantangan itu, hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa saat ini bukan hanya kekuatan fisik yang akan diuji, tetapi juga keberanian dan keyakinannya untuk melindungi apa yang benar. Kang Bahar menghabiskan malam itu di sudut rumahnya, menyiapkan dirinya secara mental dan fisik. Ia mengambil kain sarung yang selalu menemaninya sejak masa mudanya. Sarung ini bukan hanya untukku, bisiknya pada diri sendiri, tetapi untuk semua orang yang percaya bahwa pasar ini adalah rumah mereka. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, ia merapalkan doa-doa yang sudah lama ia pelajari dari ayahnya. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot, tetapi juga dari keberanian yang datang dari hati. Sementara itu, Hercules mempersiapkan dirinya dengan cara yang berbeda. Ia mengumpulkan anak buahnya di sebuah gudang tua dekat pasar. Besok malam, aku akan mengakhiri legenda palsu itu. Dan kalian semua akan menjadi saksi. Tapi ingat, jangan ada yang ikut campur. Ini urusanku dengan Kang Bahar, ditegasnya dengan suara dingin. Anak buahnya mengangguk patuh, meski dalam hati mereka ragu. Mereka tahu Kang Bahar bukan lawan sembarangan, meski usianya tak lagi muda. Malam tantangan pun tiba. Bulan purnama menggantung di langit, memberikan cahaya redup yang memantul di permukaan jalan pasar yang basah. Kerumunan kecil mulai berkumpul, meskipun ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka berdiri di balik kios-kios, mengintip ke arah lapangan terbuka tempat Hercules menunggu. Dengan tangan terlipat di dada, ia berdiri seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Kang Bahar tiba dengan langkah tenang, membawa sarung yang ia selempangkan di bahunya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia berhenti di depan Hercules, hanya beberapa meter dari tempat pemuda itu berdiri. Aku di sini, ia ujar Kang Bahar dengan suara yang terdengar jelas di tengah keheningan malam. Hercules tersenyum sinis. Bagus. Aku pikir kau akan lari seperti pengecut. Hercules melangkah maju, membuka jaket kulitnya, dan melemparkannya ke tanah. Kau tahu apa yang akan terjadi malam ini, kan? Aku akan menghancurkanmu, dan nama Kang Bahar akan terkubur selamanya, ujarnya dengan penuh percaya diri. Kang Bahar hanya menatapnya dengan mata tajam. Kau terlalu banyak bicara, Hercules. Mari kita lihat apakah kau benar-benar sekuat kata-katamu, dibalas Kang Bahar dengan nada dingin. Mereka saling melangkah mendekat, dan suasana menjadi semakin tegang. Hercules memulai serangan pertama dengan pukulan cepat ke arah wajah Kang Bahar, tetapi dengan refleks yang masih tajam, Kang Bahar berhasil menghindar. Ia membalas dengan pukulan ke perut Hercules, membuat pemuda itu terhuyung sesaat. Kerumunan kecil yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas. Mereka tidak menyangka bahwa Kang Bahar masih mampu melawan dengan kekuatan yang begitu besar. Namun, pertempuran itu baru saja dimulai. Hercules,
yang merasa harga dirinya terluka, melancarkan serangan-serangan brutal yang membuat Kang Bahar harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap pukulan yang mendarat membuat mereka semakin bersemangat untuk mengalahkan satu sama lain. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, dua raja pasar saling bertarung untuk menentukan siapa yang benar-benar layak memimpin. Di tengah suara gemuruh nafas dan deru pukulan, hanya satu hal yang pasti, pertempuran ini akan mengubah segalanya. Malam terus beranjak larut, tetapi suasana di pasar Sukaraja semakin memanas. Di tengah lapangan pasar yang diterangi cahaya bulan purnama, dua sosok berdiri berhadapan, saling menatap tajam seperti dua singa yang siap merebut wilayah kekuasaan. Hercules, dengan tubuhnya yang kekar, menggeram seperti binatang buas, sementara Kang Bahar, meski usianya tidak muda lagi, berdiri tegap dengan sorot mata penuh keyakinan. Di sekeliling mereka, para pedagang menahan napas, menyaksikan pertempuran yang akan menentukan nasib pasar mereka. Hercules melancarkan serangan pertama dengan tendangan keras yang mengarah ke dada Kang Bahar. Tapi Kang Bahar, dengan kelincahan yang tidak terduga, menghindar dengan gerakan cepat dan membalas dengan pukulan telak ke wajah Hercules. Dentuman pukulan itu menggema, membuat Hercules tersentak mundur. "Kau masih cukup gesit untuk seorang tua," diujar Hercules dengan nada mengejek, sembari mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Tanpa memberikan kesempatan, Hercules kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang mematikan. Namun, Kang Bahar bertahan dengan tangguh, memblokir setiap serangan dengan tangan dan kakinya. Setiap gerakan Kang Bahar menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang petarung jalanan, tetapi juga seorang pejuang yang telah melewati banyak pertempuran. "Kekuatanmu besar, Hercules, tapi pengalaman adalah guru terbaik," diujar Kang Bahar, suaranya penuh wibawa. Namun, usia mulai menunjukkan batasnya. Serangan bertubi-tubi dari Hercules akhirnya mulai melemahkan Kang Bahar. Sebuah pukulan keras menghantam perut Kang Bahar, membuatnya terhuyung ke belakang. Hercules tersenyum penuh kemenangan, lalu melancarkan pukulan ke wajah Kang Bahar, membuatnya terjatuh ke tanah. Para penonton terdiam, sebagian menahan air mata melihat sosok yang mereka hormati kini tergeletak lemah. Kang Bahar mencoba bangkit dengan susah payah. Ia mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya, lalu menatap Hercules dengan tatapan yang tidak berubah, penuh keberanian dan tekad. "Kau pikir aku akan menyerah semudah itu?" diujarnya dengan suara serak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Kang Bahar berdiri kembali, meskipun tubuhnya bergetar karena kelelahan. Pertarungan ini belum selesai. Melihat Kang Bahar bangkit, Hercules merasa terhina. "Kau benar-benar keras kepala," teriaknya, lalu melancarkan serangan terakhir dengan seluruh tenaganya. Namun, pada saat yang sama, Kang Bahar, dengan insting tajamnya, berhasil memanfaatkan celah. Ia menghindari serangan itu dan melancarkan pukulan telak ke ulu hati Hercules. Pukulan itu begitu keras hingga membuat Hercules jatuh berlutut, terengah-engah sambil memegangi perutnya. Kerumunan mulai bersorak kecil, memberikan semangat kepada Kang Bahar. "Hidup Kang Bahar! Pasar ini milik kita!" diteriak salah satu pedagang dengan suara lantang. Hercules yang kini terkapar di tanah mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak lagi menurutinya. Napasnya tersengal-sengal, dan amarah di matanya perlahan berubah menjadi kelelahan dan kekalahan. Ia tidak menyangka bahwa seorang pria tua seperti Kang Bahar bisa menundukkannya. Kang Bahar berdiri tegap di hadapan Hercules, menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut tidak akan bertahan lama, Hercules. Pasar ini bukan milikku, tapi milik semua orang di sini. Jika kau ingin dihormati, belajarlah untuk memberi, bukan hanya mengambil." Dengan suara penuh wibawa, ia membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan Hercules yang terdiam dalam kekalahannya. Namun, Kang Bahar tahu, ini belum akhir dari segalanya. Pertarungan malam itu hanyalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi di pasar Sukaraja. Malam itu berakhir dengan keheningan yang berat. Hercules, yang sebelumnya berdiri sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan, kini terkapar di tengah lapangan pasar. Anak buahnya yang menyaksikan kekalahan tersebut tidak berani mendekat, sementara Kang Bahar melangkah pergi dengan tubuh penuh luka namun kepala tegak. Para pedagang yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini mendekati Kang Bahar dengan wajah penuh rasa hormat. "Terima kasih, Kang. Kau menyelamatkan kami," ia ujar seorang pedagang dengan mata berkaca-kaca. Namun, Kang Bahar hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Hercules dipapa oleh anak buahnya ke sebuah gudang tua yang menjadi markas mereka. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena luka-luka yang dideritanya, tetapi juga karena beban kekalahan yang menghancurkan egonya. Ia menggeram, menahan rasa sakit di dada dan harga dirinya yang terinjak.
Dalam hati, ia tidak hanya merasa kalah secara fisik, tetapi juga secara moral. Kang Bahar telah menunjukkan kepadanya kekuatan yang jauh melampaui otot, kekuatan yang berasal dari keberanian, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Di sisi lain, Kang Bahar menghabiskan malam itu di rumahnya. Ia duduk di ruang tamu yang sederhana, menatap kosong ke arah sarung yang terlipat rapi di pangkuannya. Kemenangan itu tidak memberinya rasa puas. Sebaliknya, ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia tahu bahwa pertarungan melawan Hercules hanyalah permulaan dari perjuangan panjang untuk menjaga kedamaian di Pasar Sukaraja. Kemenangan sejati adalah ketika tidak ada lagi yang perlu bertarung, gumamnya pelan. Namun, malam itu tidak sepenuhnya berakhir damai. Anak buah Hercules, yang merasa harga diri mereka juga dipermalukan, mulai merancang rencana balas dendam. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, ujar salah satu dari mereka dengan nada marah. Meskipun Hercules tidak memberikan perintah, dendam telah tertanam dalam hati mereka. Mereka tahu, untuk mengembalikan nama besar Hercules, mereka harus menghancurkan Kang Bahar dan semua yang ia lindungi. Keesokan paginya, pasar kembali hidup dengan aktivitas seperti biasa, tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Kang Bahar berjalan menyusuri kios-kios dengan langkah pelan, memastikan semua orang merasa aman. Para pedagang menyambutnya dengan senyuman, meskipun beberapa di antaranya masih menyimpan ketakutan. "Kang, apakah mereka akan kembali?" ditanya seorang pedagang wanita dengan suara gemetar. Kang Bahar menepuk bahunya lembut. "Selama aku di sini, tidak ada yang perlu kau khawatirkan," jawabnya dengan tenang. Namun, Hercules tidak tinggal diam. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia memutuskan untuk mendekati Kang Bahar secara langsung. Dengan ditemani dua orang kepercayaannya, ia mendatangi rumah Kang Bahar pada sore hari. Kang Bahar yang sedang duduk di serambi rumah, menyambut kedatangan Hercules dengan tatapan datar. "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini," ujar Kang Bahar. Hercules hanya berdiri, menatap Kang Bahar dengan mata yang menyala-nyala. "Aku tidak ke sini untuk bertarung lagi," ujar Hercules, suaranya berat namun tegas. "Aku hanya ingin kau tahu, ini belum selesai. Kau boleh menang malam itu, tapi aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan apa yang kuinginkan." Kang Bahar menghela napas panjang. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Hercules? Kekuasaan? Uang? Atau hanya pengakuan?" ditanyanya dengan nada yang lembut namun menusuk. Hercules terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. "Yang aku inginkan adalah pembuktian," akhirnya Hercules berkata, suaranya merendah. "Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang, dan aku ingin semua orang tahu siapa aku." Kang Bahar tersenyum tipis. "Hercules, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah tentang siapa yang paling ditakuti, tetapi siapa yang paling dihormati. Jika kau benar-benar ingin membuktikan dirimu, tunjukkan bahwa kau bisa menjadi pemimpin yang melindungi, bukan menindas." Kata-kata itu menghantam Hercules seperti palu, membuatnya merenung dalam-dalam. Namun, di sudut hatinya, dendam masih membara, menunggu saat yang tepat untuk menyala kembali. Hercules kembali ke markasnya dengan pikiran yang kacau. Kata-kata Kang Bahar terus bergema di kepalanya, seperti luka yang tidak bisa disembuhkan. Malam itu, ia duduk di ruangan gelap, ditemani botol minuman dan asap rokok yang membumbung tinggi. Anak buahnya berdiri di dekat pintu, menunggu perintah. "Kang Bahar sudah meremehkan kita," ujar salah satu anak buahnya, mencoba memancing emosi Hercules. Namun, Hercules tidak segera menjawab. Ia hanya menatap ke depan dengan mata kosong, mencoba melawan perang di dalam pikirannya sendiri. "Bos, kita harus bertindak sekarang sebelum orang-orang semakin memandang rendah kita," desa anak buahnya yang lain. Hercules perlahan berdiri, tubuh kekarnya terlihat lebih berat dari biasanya. "Kalian pikir aku ini pengecut?" suaranya serak namun tajam. Anak buahnya langsung terdiam, tidak berani membalas. Hercules melangkah mendekati mereka, tatapannya seperti binatang buas yang terluka. "Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa Hercules tidak bisa diremehkan. Tapi kali ini, aku ingin mereka merasakan apa itu kehilangan," ucapnya dengan nada dingin. Rencana busuk pun disusun malam itu. Hercules tidak ingin lagi menghadapi Kang Bahar secara langsung. Ia tahu bahwa pertarungan fisik hanya akan memperkuat posisi Kang Bahar sebagai pelindung pasar. Kali ini, ia memilih untuk menyerang sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, kepercayaan para pedagang kepada Kang Bahar. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyabotase beberapa kios di pasar, menciptakan kekacauan yang seolah-olah disebabkan oleh ketidakmampuan Kang Bahar menjaga keamanan.
Esok harinya, kabar buruk mulai tersebar. Beberapa kios di pasar Sukaraja dirusak, barang-barang berharga dicuri, dan pelakunya menghilang tanpa jejak. Para pedagang mulai panik. Mereka berkumpul di tengah pasar, menuntut penjelasan dari Kang Bahar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau bilang kami aman di bawah perlindunganmu? Diteriak seorang pedagang dengan nada putus asa. Kang Bahar berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Percayalah, aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi, janjinya. Namun, janji itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan para pedagang. Beberapa dari mereka mulai meragukan kemampuan Kang Bahar. Mungkin ini saatnya kita mencari perlindungan lain, dibisik seorang pedagang kepada yang lain. Bisikan itu menyebar seperti api, menciptakan keraguan di hati banyak orang. Hercules, yang diam-diam mengawasi dari kejauhan, tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu bahwa perlahan-lahan, kepercayaan kepada Kang Bahar mulai runtuh. Di sisi lain, Kang Bahar tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki siapa dalang di balik sabotase ini. Bersama beberapa pedagang yang masih setia kepadanya, ia menyisir setiap sudut pasar, mencari petunjuk. Hingga akhirnya, salah satu pedagang menemukan sebuah kain dengan logo kelompok Hercules tertinggal di salah satu kios yang dirusak. Bukti itu cukup untuk membuka mata Kang Bahar. Hercules, gumamnya pelan, matanya menyala penuh kemarahan. Malam itu, Kang Bahar memutuskan untuk menghadapi Hercules sekali lagi. Namun, kali ini bukan dengan pertarungan fisik. Ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar menghentikan Hercules, ia harus menghancurkan akar dari kekuatannya, rasa takut yang ia tanamkan pada orang-orang. Dengan hati-hati, Kang Bahar menyusun rencana untuk menghadapi Hercules di depan umum, di tengah para pedagang, agar kebenaran terungkap dan semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar melindungi mereka. Ketika malam tiba, Kang Bahar mengirim pesan kepada Hercules, menantangnya untuk datang ke pasar keesokan harinya. Aku tahu kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika kau ingin menyelesaikan ini, hadapilah aku di depan semua orang, ditulisnya. Hercules menerima pesan itu dengan senyum licik. Baiklah, Kang Bahar. Jika ini yang kau mau, maka aku akan datang. Tapi jangan harap aku akan bermain bersih, diujar Hercules sambil mempersiapkan rencana liciknya untuk esok hari. Pertarungan terakhir antara dua preman legendaris ini semakin mendekat, dan pasar menjadi arena bagi bentrokan yang akan menentukan nasib semua orang. Pagi itu, suasana di pasar Sukaraja begitu tegang. Para pedagang berkumpul di tengah pasar, membentuk lingkaran besar. Mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi desas-desus tentang pertemuan antara Kang Bahar dan Hercules telah menyebar luas. Ada yang berharap ini akan menjadi akhir dari kekacauan, tetapi tidak sedikit yang takut akan keributan besar. Kang Bahar berdiri di tengah kerumunan, mengenakan baju sederhana dengan sorot mata yang tegas. Ia menunggu Hercules dengan sabar, meskipun hatinya penuh dengan kewaspadaan. Tak lama kemudian, Hercules muncul. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya yang keras dihiasi senyum licik, membuat suasana semakin mencekam. Kang Bahar, dipanggilnya dengan suara lantang. Aku datang, seperti yang kau minta. Tapi aku harap kau siap menghadapi kebenaran yang pahit. Kang Bahar tidak menjawab. Ia hanya menatap Hercules dengan mata tajam, membaca setiap gerak-geriknya. Semua orang di sini tahu siapa aku, dilanjut Hercules, suaranya menggema di antara kerumunan. Aku adalah orang yang membangun pasar ini, yang melindungi kalian dari ancaman luar. Tapi sekarang, aku dihina, dijatuhkan oleh seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan. Ia menunjuk Kang Bahar dengan penuh emosi, mencoba memancing reaksi darinya. Namun, Kang Bahar tetap diam, tidak terprovokasi oleh kata-kata Hercules. Kau bicara tentang perlindungan, Hercules, dijawab Kang Bahar akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Tapi yang kau lakukan hanyalah menanamkan rasa takut. Kau menyabotase kios-kios ini hanya untuk menjatuhkan aku. Apa itu yang kau sebut perlindungan? Para pedagang mulai saling berbisik. Kata-kata Kang Bahar membuat mereka teringat akan bukti kain dengan logo kelompok Hercules yang ditemukan sebelumnya. Keraguan mulai menyelimuti mereka. Hercules tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Itu hanya kebetulan, sanggahnya. Kau tidak punya bukti kuat untuk menuduhku. Namun, Kang Bahar tidak datang tanpa persiapan. Ia mengangkat kain bukti itu, menunjukkan kepada semua orang. Ini ditemukan di kios yang dirusak.
Kau mau bilang ini juga kebetulan? Ditanya Kang Bahar dengan nada menantang. Para pedagang mulai berteriak, meminta penjelasan dari Hercules. Wajah Hercules memerah, antara marah dan terpojok. Ia melangkah maju, berdiri berhadapan dengan Kang Bahar. Kau pikir ini cukup untuk menjatuhkanku? Suaranya bergetar. Kau mungkin menang di mata mereka, tapi aku tidak akan pernah kalah. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pukulan ke arah Kang Bahar. Namun, Kang Bahar telah siap. Ia menghindar dengan gesit, lalu memegang tangan Hercules dengan kuat. Hercules, ini sudah cukup, ujar Kang Bahar. Suaranya lembut namun penuh otoritas. Pertarungan ini tidak akan membawa kebaikan untuk siapapun. Kau bisa memilih untuk terus melawan, atau kau bisa memilih untuk berubah. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hati Hercules. Selama ini, ia hidup untuk membuktikan dirinya. Tetapi di depan semua orang, ia merasa semakin kecil. Matanya berkaca-kaca, meskipun ia mencoba menahan. Hercules akhirnya melepaskan tangannya dari genggaman Kang Bahar. Ia mundur perlahan, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Anak buahnya mengikuti di belakang, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Para pedagang terdiam, lalu bersorak penuh kegembiraan. Mereka tahu, ini adalah kemenangan Kang Bahar, bukan hanya atas Hercules, tetapi juga atas ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Namun, di hati Kang Bahar, tidak ada rasa puas. Ia hanya berharap Hercules benar-benar menemukan jalannya, karena ia tahu, dendam yang tersisa dapat sewaktu-waktu kembali menyala. Setelah pertemuan di pasar, suasana mulai tenang, namun ketegangan yang tergantung di udara terasa berat. Kang Bahar merasa seolah-olah kemenangan itu hanyalah ilusi. Para pedagang kembali menjalankan aktivitas mereka, namun tatapan mereka berbeda. Mereka mulai melihat Kang Bahar bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol harapan. Namun, Kang Bahar tahu bahwa dunia yang mereka hadapi tidak pernah sepenuhnya aman. Dalam sekejap, semuanya bisa berubah. Di sisi lain, Hercules tidak langsung pulang begitu saja. Ia menyendiri di sebuah ruangan gelap, jauh dari mata orang-orang. Rasa marah dan malu bercampur aduk di dalam hatinya. Ia mengumpulkan anak buahnya, wajahnya dipenuhi amarah yang sulit disembunyikan. Kang Bahar telah menghancurkan harga diri kita. Ia bukan hanya mengalahkan kita di depan semua orang, ia juga menumbuhkan keraguan di hati mereka, ujarnya dengan suara geram. Anak buahnya terdiam, menyadari bahwa kemenangan Kang Bahar bukanlah kemenangan biasa. Hercules berdiri, matanya tajam, penuh tekad yang baru. Aku akan membuatnya menyesal. Ini belum berakhir, bukan begitu, anak-anak? Dengan satu perintah, ia mulai merencanakan balas dendam yang jauh lebih besar. Hercules tidak pernah bisa menerima kekalahan begitu saja. Dalam pikirannya, dunia hanya mengenal dua pilihan, menang atau mati. Dan dia sudah memutuskan, Kang Bahar harus dihancurkan. Sementara itu, Kang Bahar merasa ada yang ganjil. Ia menerima laporan dari beberapa pedagang yang mengatakan bahwa Hercules mulai bergerak lagi. Beberapa toko yang sebelumnya tenang kini mulai terancam. Kang Bahar, mereka mulai bergerak, dilapor seorang pedagang dengan cemas. Kang Bahar hanya mengangguk pelan. Ia tahu, Hercules tidak akan menyerah begitu saja. Namun, kali ini ia tidak akan mudah terprovokasi. Ia mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya, mempersiapkan langkah selanjutnya. Namun, ketenangan yang Kang Bahar ciptakan dengan penuh perjuangan itu ternyata rapuh. Malam hari, ketika semuanya tampak sudah usai, datang serangan mendadak. Kelompok Hercules mengacak-acak beberapa kios di pasar lagi. Mereka memukul, merusak, dan mencuri barang-barang dengan brutal. Para pedagang terkejut, tidak sempat melakukan perlawanan. Hercules, dengan wajah penuh dendam, memimpin serangan itu. Kali ini, aku akan membuatmu tahu siapa yang berkuasa di pasar ini, teriak Hercules sambil menghancurkan sebuah etalase. Kang Bahar yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar kekacauan itu. Ia berlari menuju pasar, hatinya dipenuhi rasa khawatir. Ketika sampai, ia melihat para pedagang berlarian ketakutan, sementara Hercules dan anak buahnya masih berkeliaran, membawa teror. Kang Bahar langsung menggerakkan anak buahnya untuk melawan, tetapi Hercules sudah menyiapkan perangkapnya. Dalam sekejap, beberapa dari pasukan Kang Bahar jatuh, dipukul mundur. Dengan perasaan cemas, Kang Bahar memutuskan untuk menghadapi Hercules langsung. Ia berjalan maju, memasuki arena yang penuh dengan kekacauan. Hercules, teriaknya keras. Hercules menoleh,
melihat Kang Bahar datang dengan wajah penuh kebencian. "Kau datang juga, Kang Bahar? Ini adalah akhir dari cerita kita," katanya dengan senyum penuh kemenangan. Namun, Kang Bahar tidak gentar. "Jika ini harus berakhir dengan darah, maka aku akan menyelesaikan semuanya sekarang juga," jawabnya dengan penuh tekad. Pertarungan itu dimulai kembali, kali ini lebih sengit dari sebelumnya. Namun, meskipun tubuh mereka terlibat dalam pertempuran fisik, pertempuran yang sebenarnya sedang terjadi bukan hanya di tubuh mereka, tetapi juga di hati mereka. Hercules, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebencian, mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kang Bahar, di sisi lain, berusaha menjaga prinsipnya, meskipun ia tahu bahwa kadang-kadang untuk melindungi yang lemah, seseorang harus mengorbankan dirinya sendiri.